Baik, berdasarkan apa yang saya pahami mengenai, latihan tugas 3 ini, karena waktunya lumayan singkat yaitu maksimal 5 menit, jadi saya akan merangkum untuk latihan 1 sampai 5 itu mengimport JavaScript, tetapi, menggunakan cara yang berbeda. Jadi yang di latihan 1 itu menjalankan JavaScript menggunakan function. Jadi dia menggunakan button, lalu ada function yang dimana ketika buttonnya diklik maka akan muncul void dari function tersebut, yaitu NIM saya adalah D022431. Lalu di latihan 2 itu memasukkan JavaScript itu secara internal atau langsung menampilkannya melalui alert hello world. Lalu di JS3 itu secara eksternal yang dimana kita mengimport file JS dimasukkan ke dalam HTML. Jadi ini script source kode JavaScript JS. Di JS4 itu secara inline atau dari dalam yang dimana dia langsung dari buttonnya. Jadi ketika kita mengklik akan muncul hello world. Di JS5 terus secara berbentuk URL atau semacam kayak link. Jadi ketika kita menekan link halo dunia maka akan muncul hello world. Untuk JS6 yaitu penulisan case sensitif yang dimana ini ada 2 dokumen write yang berbeda. Yang pertama ada dokumen write yang penulisannya sudah benar, itu huruf kecil semua. Lalu ada doc yang dimana docnya ini uppercase atau huruf besar semua, yang dimana ini maka program tidak akan mengeksekusinya karena ini salah. Lalu di JS7 ini adalah operasi aritmatik yang dimana kita menginisialisasi dulu nilainya var A 100, B 200, dan sampai sekian. Di E itu ada A tambah B, F B kali C, dan A kurang D. Jadi di dokumen di selanjutnya kita menampilkannya di dokumen write len. Jadi 100 tambah 200 itu hasilnya adalah E, yang dimana E adalah E tambah B, dan seterusnya sampai selesai. Lalu kemudian di JS8 itu sama dengan JS7, cuman ini menambahkan string. Jadi di A itu Mulia, B itu Sulistiono, dan ketika di print maka lalu di E ada Mulia tambah Sulistiono. Jadi ketika di print maka akan muncul Mulia Sulistiono. Kemudian di JS9 itu menampilkan nilai boolean. Nah, di nilai boolean ini di nilai boolean ini pengguna menekan button maka akan muncul true. Di JS10 ada array, jadi akan pengguna menginisialisasi menggunakan array. Jadi di bersebelahan dokumen write in array index 0 maka akan muncul Mulia karena array itu dia memulai dari 0. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya di JS11 ada percabangan if else, jadi dia mengubah menginisialisasinya menggunakan menginisialisasi bilangannya dengan nilai float. Lalu di kondisi pertama ada jika isnan itu menyeleksi apakah ia berbentuk bilangan atau tidak. Jika tidak, akan muncul Anda belum memasukkan bilangan. Jika iya, dia akan menyeleksi kembali. Jika bil itu lebih dari 0 maka dia adalah positif, dan jika kurang dari 0 ia adalah negatif, dan jika dia adalah 0. Nah, ini untuk menampilkan bentuknya yang dimana akan ada 2 button, yaitu tanya itu untuk menyeleksi ketika pengguna sudah memasukkan angkanya, lalu ada
reset atau ulang. Ulang itu untuk mengulang. Di JS12 itu percabangan if else sama dengan di JS11 tadi, cuman ini berbentuk nilainya. Jadi ketika pengguna akan memasukkan kuis, nilai kuis, tugas, UTS, UAS, dan program akan menampilkan dari indeks prestasi dan keterangan dari tersebut. Lalu kemudian ada percabangan switch, yang dimana ketika pengguna memasukkan bulan, maka akan muncul bulan ke-1 adalah bulan tersebut adalah ini. Contoh kayak kita memasukkan angka 1, maka akan muncul Januari. Lalu di JS12 ada latihan perulangan, yang dimana akan muncul ketika kita akan muncul angka tambah i kuadrat SK. Jadi for let i sama dengan 1, lalu i kecil sama dengan 10. Jadi angka kuadrat ini akan muncul sebanyak 10 kali. Lalu ada latihan perulangan while, yang dimana di while ini dia mengeksekusinya jumlah sama dengan jumlah tambah angka. Ini untuk deret, lalu dia memprintnya di luar dari for tersebut, jadi dia akan muncul hanya 1 kali. Kemudian ada perulangan do while, yang dimana kita memasukkan password. Jika passwordnya Amico, maka akan muncul selamat datang friends. Jika password salah, maka akan muncul password salah, ulangi lagi. Sekian dari saya. Maaf waktunya lebih